Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat dengan OOP dalam bahasa C++ ya. Dia bahasa saja pembahasan di materi kali ini langsung saja. Nah, pertama, apa itu OOP? Nah, OOP itu atau Object Oriented Programming dalam C++ itu adalah cara pemrograman yang mengorganisir kode ke dalam kelas dan objek, di mana kelas berfungsi sebagai cetakan yang berisi data dan fungsi, sedangkan objek adalah bentuk nyata dari kelas tersebut. Konsep ini membantu program lebih rapi dan mudah dikembangkan melalui 4 prinsip utama, yaitu encapsulation melindungi data, inheritance untuk mewarisi sifat dari kelas lain, polymorphism untuk membuat fungsi yang sama berperilaku berbeda pada objek berbeda, dan abstraction untuk menyederhanakan hal kompleks. Dengan OOP, program menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mirip cara kerja di dunia nyata. Analogi gampangnya, OOP itu dalam C++ itu seperti membuat cetakan kue dan kue aslinya. Kamu tuh kamu tuh membuat kelas seperti membuat cetakan kue yang menentukan bentuk, ukuran, dan rasa kue. Setelah itu, kamu bisa membuat banyak objek, yaitu kue-kue asli yang dibentuk dari cetakan tersebut. Cetakan bisa kamu modifikasi, dan semua kue berikutnya itu akan mengikuti bentuk baru itu. Nah, konsep encapsulation seperti membungkus adonan agar tidak tumpah. Nah, lalu inheritance itu seperti membuat cetakan baru berdasarkan cetakan lama. Misalnya cetakan kue donat dari cetakan kue bulat. Nah, dan polymorphism itu seperti satu cetakan yang bisa menghasilkan berbagai bentuk topping sesuai kebutuhan. Nah, dengan cara ini, OOP ini dapat membuat program lebih teratur, mudah dirawat, dan cepat dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai 4 unsur dari OOP ini. Yang pertama ada encapsulation atau pembungkusan. Encapsulation dalam C++ itu adalah konsep menyembunyikan data di dalam class agar tidak bisa diakses atau diubah sembarangan dari luar. Nah, biasanya itu dilakukan dengan menjadikan data sebagai private, lalu menyediakan getter dan setter untuk mengontrol siapa yang boleh membaca atau mengubah nilai tersebut. Nah, tujuannya itu agar data lebih aman, rapi, dan tidak rusak karena penggunaan yang salah. Nah, ini ada analogi gampangnya, yaitu bayangkan nih, kamu punya suatu kotak penyimpanan dengan kotak penyimpanan pribadi dengan sebuah kuncinya. Nah, bagian dalam kotak itu sama saja dengan data private. Nah, dan kunci kotak ini tuh sama dengan dengan encapsulation. Nah, hanya kamu yang punya kunci sama dengan kelas yang mengontrol akses. Nah, kalau orang lain mau mengambil barang dalam kotak, mereka harus izin dan kamu yang memutuskan boleh atau tidak. Atau yang disebut dengan getter atau setter. Nah, jadi encapsulation itu seperti melindungi isi kotak agar tidak sembarang orang bisa membuka dan mengacak-acaknya. Nah, selanjutnya itu ada inheritance atau pewarisan. Dalam C++ itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan satu kelas mewarisi data dan fungsi dari kelas lain. Artinya, kelas baru atau disebut child class atau derived class dapat menggunakan semua fitur kelas lama atau disebut parent class atau base class tanpa harus menulis ulang. Hal itu membuat kode lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Analogi gampangnya tuh, bayangkan kelas itu adalah sebuah kendaraan. Kelas yang ada kendaraan itu adalah sebuah orang tua yang mempunyai sifat dasar seperti punya roda, bisa bergerak. Lalu kamu membuat kelas motor dan kelas mobil sebagai anak. Nah, karena mereka anak dari kelas kendaraan, maka secara otomatis mereka mempunyai sifat punya karena mereka anak dari kelas kendaraan, maka secara otomatis mereka mendapatkan sifat punya roda dan bisa bergerak tanpa harus kamu tulis ulang. Nah, tinggal menambahkan keunikan masing-masing, misalnya motor punya sender samping atau mobil yang mempunyai setir. Nah, jadi inheritance itu seperti anak yang mewarisi sifat orang tua, lalu bisa menambah sifatnya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada polymorphism. Itu adalah suatu fungsi yang sama untuk memberikan perilaku berbeda tergantung objek yang memakainya. Artinya, nama fungsi bisa sama, tetapi hasil atau cara kerjanya itu berbeda pada setiap objek. Nah, contohnya tuh ada fungsi suara pada kelas hewan, ketika dipanggil oleh kucing akan mengeluarkan meong,
tapi ketika dipanggil oleh anjing akan mengeluarkan cook. Nah, analogi gampangnya tuh bayangkan kamu mempunyai satu tombol play di berbagai perangkat. Nah, kalau di HP itu tombol play itu akan memutar musik, sedangkan kalau di TV tombol play akan memutar film, sedangkan kalau di PS tombol play akan memulai game. Nah, walaupun tombolnya sama, aksi yang dilakukan berbeda tergantung perangkatnya. Nah, itu sama seperti saja dengan polymorphism, yaitu satu perintah dengan banyak tindakan. Nah, yang terakhir ada abstraction atau penyederhanaan. Itu adalah konsep di mana dalam NLP itu yang menyembunyikan detail yang tidak penting dan hanya menampilkan hal-hal penting kepada pengguna. Tujuannya agar kode itu lebih mudah digunakan tanpa harus tahu proses rumit di dalamnya. Contoh, kamu cukup memanggil fungsi nyalakan mesin tanpa perlu tahu bagaimana bensin diubah jadi tenaga, atau bagaimana besi menyala, atau bagaimana campuran udara bekerja. Nah, analogi gampangnya tuh, abstraksi itu seperti menggunakan remote TV. Saat kamu menggunakan tombol power, TV langsung menyala. Kamu tidak perlu tahu bagaimana sinyal listrik itu diproses, bagaimana rangkaian elektronik bekerja, ataupun bagaimana panel air menyala. Nah, yang penting tuh kamu hanya perlu tahu fungsi tombolnya, bukan cara kerja detail di dalamnya. Begitu juga di C++, kamu tuh menggunakan fungsi atau kelas tanpa harus melihat proses kompleks yang tersembunyi di baliknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemahaman dari unsur-unsur OOP dalam bahasa C++. Nah, jadi selanjutnya kita akan lanjut di bagian pengimplementasiannya di programnya. Nah, ya, jadi ini saya sudah membuat program sederhananya yang mengenai dari OOP dan 4 unsur-unsurnya tadi. Bisa dilihat di sini paling atasnya ada penerapan dari abstraction. Ya, di sini saya telah membuatnya di mana kelas abstrak ini hanya konsep dan tidak bisa dibuat objek ya. Lalu ada encapsulation atau data yang disembunyikan atau di privat. Hanya ada setter untuk mengatur data dan getter untuk mengambil data. Lalu yang ketiga dapat ada inheritance dan polymorphism, di mana inheritance dan polymorphism ini itu yang berfungsi sebagai pada program itu bisa dilihat dengan mobil mewarisi sifat dari kendaraan dan fungsi yang sama tetapi hasilnya berbeda tergantung objeknya mobil atau dan motor. Nah, lalu di sini ada contoh dari kelas turunan lain pada contoh polymorphism. Ya, di sini yang motor. Di sini ada merek untuk set data dari encapsulation, lalu ada polymorphism ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba mari kita. Nah, ini ya hasilnya. Setelah di bagian bawah ini terdapat mobil merek Toyota, mengambil data dari polymorphism. Kurang lebih itu mobil merek. Sama dengan dia akan mengambil data yang di privat, dia akan mengambil dari ini ya, getter ini mengambil data karena diizinkan mobil merek Toyota, lalu mobil berjalan dengan kecepatan 80 km. Lalu selanjutnya ini ada contoh lain dari polymorphism, yaitu motor. Ini adalah sebuah motor, lalu motor melaju dengan cepat. Nah, ini kurang lebih seperti itu pemahaman dari OOP dan 4 unsur-unsurnya ya, teman-teman. Nah, jadi pembahasan untuk video kali ini itu saja. Kurang lebih, mohon maaf. Nah, sampai jumpa di video lainnya.